Halo ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam, selamat sore. Tadi kita barusan menyelesaikan ibadah kita kaum wanita di rumah kita masing-masing. Sekarang Tante mau bagikan rekaman firman Tuhan yang sudah kita baca dan bahas dalam ibadah kita tadi menurut tuntunan yang sudah di WA-kan, dan sekarang Tante ingin bagikan melalui rekaman. Itu terdapat di dalam kitab Yesaya 65 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini berbicara tentang kasih Allah, anugerah Allah bagi semua manusia yang ada di dunia ini. Segala suku, kaum, bangsa, di semua benua yang ada di dunia, Allah mengasihi. Itulah anugerah, itulah kasih karunia Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang pertama dan kedua sampai yang keempat itu berbicara tentang kasih Allah, namun ada yang menerima kasih Allah itu, ada juga yang tidak menghargainya. Ayat pertama berbunyi demikian, aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku. Kenapa bangsa yang tidak memanggil namaku? Kepada bangsa yang tidak memanggil namaku, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Nah, ibu-ibu, ini baru 1-2, tetapi ibu-ibu sudah baca tadi sampai seterusnya. Inilah anugerah Tuhan bagi segala bangsa. Inilah kasih karunia Allah kepada semua manusia. Namun manusia ada sebagian menghargai dan menerima panggilan itu. Ada sebagian menolaknya dan melakukan apa yang mereka kehendaki menurut kemauan mereka. Allah tidak pernah memaksa. Allah hanya memanggil. Allah hanya menyatakan dirinya. Yang memutuskan adalah manusia itu sendiri. Bersyukur kita bagian orang yang menerima anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan berikan bagi kita. Kita hargai. Kita hidup menurut kehendak Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat seterusnya menyatakan mereka begitu tidak taat, tidak menerima panggilan, bahkan menyombongkan diri. Ayat yang kelima, mereka katakan jangan dia menyentuh, nanti dia ikut jadi kudus. Mereka sombong. Tapi ingat, firman Tuhan ini mengingatkan melalui Nabi Yesaya, anugerah itu ada batasnya. Kasih karunia Tuhan ada batasnya. Ada satu waktu itu akan ditutup. Walaupun orang mencari-cari lagi, tidak akan menemukannya. Dan di sini dikatakan ayat yang ke-5b mulai, semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan, pembalasan terhadap diri mereka, dan seterusnya. Pintu kasih karunia itu akan ditutup. Dan semua orang yang hidup menurut kehendaknya sendiri dan tidak mau menerima panggilan Tuhan, tidak menerima kasih Allah, mereka akan menerima balasan dari Tuhan. Dan firman Tuhan mencatat, mereka akan menerima upah mereka sendiri. Mereka
akan mendapat balasan dari apa yang mereka perbuat. Dan ayat yang ke-9 juga dikatakan di situ. Ayat 8, mereka akan dimusnahkan. Ya, tetapi orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan, yang disebut hamba-hamba Tuhan, orang yang menghargai anugerah Tuhan, dia terpelihara. Dia dikasihi oleh Tuhan. Dia tidak akan menerima kemusnahan, tapi dia akan menerima warisan dari Tuhan. Itulah kita, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan teruslah kita menjaga panggilan Tuhan atas hidup kita. Karena di dalam ayat yang ke-11 itu diingatkan kepada orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, situasi sekarang ini, keadaan yang kita alami di mana kita hidup pada masa ini, kita harus semakin dekat dengan Tuhan, semakin setia dengan Tuhan. Jangan pernah tersirat di pikiran kita untuk menjauh, apalagi meninggalkan Tuhan. Mari ibu-ibu bangkit. Kita semakin cinta Tuhan, semakin menyala-nyala di dalam kita mengiring Tuhan. Sebab Tuhan akan menyatakan perbedaan orang yang tetap setia kepada Dia dan orang yang meninggalkan Dia. Nah, di dalam ayat yang ke-9 dan seterusnya itu, Tuhan berbicara mengenai Tuhan mengadakan perlindungan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, hamba-hambanya. Tetapi bagi mereka yang menjauh bahkan meninggalkan Dia, mereka, ibu yang kekasih, ayat-ayat ini menyatakan, ayat 9 dan sampai 12 itu mengatakan bahwa perbedaannya orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan dan tetap setia, dia akan mendapat pemeliharaan Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak setia, bahkan dia meninggalkan Tuhan, dia akan diperhadapkan dengan pedang. Itu berbicara tentang kesukaran yang akan mereka dapat. Nah, di dalam ayat yang ke-13, di situ sangat jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menerima kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersuka cita, tetapi kamu akan mendapat malu, dan seterusnya. Itulah perbedaan yang akan dialami oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan setia, dengan orang yang tidak setia, bahkan yang meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, himbauan saya sebagai pelayan rohani yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani ibu-ibu, mari tetap setia, semakin teguh dalam iman. Situasi apapun yang kita hadapi, Dia tetap setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel. Oleh sebab itu, bangkitlah, menjadi terang. Tuhan dimuliakan atas kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.